RW 02 itu nggak pernah yang namanya kenal hal-hal yang baik ketika di situ adalah suatu lampu yaitu yang namanya Bang Kurnia. Dia sebagai lampu. Ya, untuk brother-brother semua, di kesempatan ini gue cuma ingin menyampaikan pesan, yaitu adalah dimana di masa remaja kita ini penuh dengan yang namanya kebodohan-kebodohan yang kita lakukan. Yang penting satu pesan dari gue, kita nakal boleh, yang penting bodoh jangan. Yang paling terpenting adalah kita jangan pernah melupakan yang dimana orang tua kita, karena dialah malaikat yang memang benar-benar tulus dan ikhlas sampai kita bisa merasakan nikmatnya dunia. Kita penerang kita. Dulu yang gue tahu nih Bang Bijaya kan, khususnya lu juga pernah, lu kan juga teman gue nih ya kan, lu tau lah ya kan gimana ya tongkrongan kita ya kan, gimana gobloknya kita dulu ya kan. Tapi gue sempet takut juga gitu. Takutnya kenapa? Ketika wah lu udah berubah gitu, terus lu masuk ke dunia gue, bukan dunia gue sih, masuk jalur gue gitu kan. Gue sempet wah nih wabah nih, virus nih gitu. Anjir, kata gue sempet wah ini yang bikin anak-anak yang pada goyang nih kan, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, itu seperti. Tapi gue di situ sempat curiga juga, dan tapi yang gue akuin, tapi lu istiqomah alhamdulillah gitu, dan lu benar-benar udah ini gitu. Gue udah wanti-wanti kan, gue maksudnya wah ini yang bikin virus nih, ntar ibarat kata yang tadi nggak tahu jadi Iya, dan gue juga sedikit ya buat Bang Kurnia Rizky, sekali lagi gue ucapkan terima kasih buat Bang Kurnia Rizky. Mungkin beliau lagi ada di rumah atau di mana ya kan. Ntar kalau dia nonton channel ini ya kan, Bang Kurnia Rizky, dan dia adalah suatu motivator gue dan sebagai guru gue yang amat sangat gue sampai sekarang gue nggak bakal lupa jasa dia. Sampai gue punya mental sekuat ini dan masuk ke majelis pun gue berkat beliau. Karena apa? Di suatu sisi gue punya fase, yaitu fase goyang. ya. Goyang karena kenakalan gue ya kan, karena kegoblokan gue. Dan di situ ngerokok dulu. Oke. Korek. Mana koreknya tadi ya? Alright. Mana tadi korek? Oh ini. Oke, fine. Oke. Sosok itu ya maksudnya. Iya, jadi gue dulu pernah di mana fase goyang. Gue sedikit bahas masalah gue nih Bang Bijay, maaf ya. Jadi gue nggak apa-apa lah, kan semua orang itu punya adanya masuk kayak kata kita abu-abu deh, kertas hitam. Nah, abu-abu itu dia. kan ibarat kata perpaduan hitam dan putih. Betul. Nah, kita bisa hitam bisa putih, tergantung bagaimana kita mengendarai daripada kendaraan tersebut. Iya. Kalau bahasanya kan gitu artinya. Iya. Makanya kan tadi contoh kenapa kayak brother gue ini nyebutin Bang Kurnia gitu kan, yang namanya Kurnia Rizky gitu, bukanya cek Facebooknya aja gitu kan. Iya. Cuman karena dia belum punya channel YouTube belum ini, nanti gue bakal bikin kok sama dia. Dan juga ada fase-fasenya, semua orang itu punya masa tahap-tahapannya gitu. Adapun Dan nanti gue juga buat kawan-kawan ya, jangan lupa nanti tonton lagi buat konten selanjutnya gue bersama Bang Kurnia nih. Gue pengen dia tuh hadir sebenarnya, dia udah gue undang, sibuk dia udah gue undang, sibuk tapi ya. dia lagi sibuk ya, mungkin karena gue tau lah beliau lagi kerja ya kan, satu emang beliau udah berumah tangga ya kan. Dan kalau gue belum rumah tangga, jadi nah kalau cewek deh yang Bang Bijay ini, Bang Bijay belum. Asli cewek gue ngeliat dipotong aja di cut ini ya. Gue takut ketahuan nanti. Buat Bang Kurnia, dia adalah sosok guru yang menurut gua dia sosok guru yang sangat sabar, istiqomah, dan dia benar-benar ya yang pancangan ya. Ya iyalah, suatu ini buat penguat sinyal ini kita lah ya kan. Peradaban di sini. Ya, peradaban di lingkungan gua ya kan. Beliau adalah satu orang guru yang nggak pernah lelah untuk nggak pernah lelah untuk biar dia nggak memaksa untuk orang ikut ke dia, tapi dia mencontohkan ke dirinya dia agar kita bisa. Gue pribadi gue pun ya malu gitu ya kan, kadang-kadang gue juga suka masih ada pemikiran nggak enak ya. Tapi beliau bilang ke gue, yang gue inget cuma satu ya kan, sebrengseknya lo, seininya lo, yang penting lo masih ada mau niatan mau ngaji tuh udah baik tuh. Itulah yang buat gue semakin kuat, dan insya Allah jadi brother gue ngomong karena dia sudah kehilangan orang tua aja nih bapak.
jadi insap gini gitu kan. Enggak. Kemarin makanya Ya gua itulah fase-fase goyang gue itu ya. hidayah yang dihantarkan ini. Iya. Fase-fase di mana gua kehilangan orang tua gua, ya kan, khusus Gimana rasanya kehilangan orang tua? kehilangan sih ya, merasa kehilangan sakit ya kan. Ada sebentar lagi ya? sedih ya kan, tapi di situ yang buat gua kuat ya di situlah ya kan, banyak lah gua ditemukan orang-orang yang baik. Yang pertama itu orang baik itu Bang Kurnia Rizky. Terima kasih lagi buat Bang Kurnia Rizky. Mungkin nanti dia bakal menonton channel ini, bukan bermaksud gua ingin ingin Memperteruskan dia. iya, tapi di sini gua Udah pengen ngasih Iya. aja lah. ucap rasa syukur gua dan terima kasih gua. Mungkin gua kalau nggak ketemu Bang Kurnia, mungkin gua nggak sampai Gua lebih parah lagi. Bakal lebih parah lagi gitu. lah mungkin. Terus Karena buku-buku pekerjaan itu bakal dimasukkan lagi. oke. Jadi brother gue ini kerjanya dia di KIR ya. Iya. Nah, dulu pernah kasus dia gitu. Gue dapet kabar gitu untuk pemalsuan buku KIR, tapi di situ dia ya, wah bener-bener dah ini. Makanya gue kaget gitu ketika dia diberi daya. Makanya kan gue tanya ke dia tadi, Alhamdulillah. masalah orang tua bagaimana kehilangan orang tua gitu. sedih. Ya, sama gue juga waktu itu posisi gue juga seorang anak yatim, ibaratnya gue yang ngerasa penyesalan gue ini loh. Gue belum bisa bikin terus senyum, akan tetapi di situ para sahabat gue dekat pun sama gue yang menenangkan hati. Ketika kalau mungkin kalau bukan para sahabat gue nih, contohnya tadi balik lagi kayak yang tadi disebut sama brother gue nih, Bang Kurnia, gue bisa lebih dalam lagi ke dunia lingkar setan itu. Ya, apalagi yang namanya di Cakung ya kan, lu tahu sendiri lah Cakung gila. Cakung cuaca mendukung ya kan. Lu mau tau nggak nih, ada peribahasa Cakung gempol ujung menteng, cuaca mendukung ya kan. Enggak. Cakung apa? Cakung kayu ting apa? Udahlah, skip Pokoknya aja. fokus gitu lah, lupa gua. Pokoknya ada lah bahasa itu ya kan. Dan tahu nggak lu, ya kan, gua nih dulu orang yang paling brengsek, paling rusak lah ya kan. Brengseknya gua ya tau lah ya kan, kenakalan di remaja tuh apa aja, kayak semacam ribut. Iya, makanya ya kan? gue bikin perkumpulan ini anak-anak muda ini biar dia nggak ikut jalur dia nih. Gitu. Gue takut banget gitu. Nah itu ya masa fase-fase itulah ya kan. Wah, bener-bener nih, maksudnya orang-orang yang berpengaruh besar gitu. Sebenarnya makanya gua punya prinsip nih, ya brother Pami. Iya. Ya kan, lu udah diberi hidayah kayak gini. Alhamdulillah. Dan ibarat katanya mungkin kemarin-kemarin gua masih pandangan buruk nih gitu. Tapi setelah lu udah ngebuktiin gua, lu orang berpengaruh besar nih di ujung menteng gitu. Orang kedua selain yang namanya Kurnia Rizky itu, khususnya di RW 2 nih ya, orang berpengaruh. Karena apa kata lu AA, kalau kata lu BB gitu. Makanya cobalah kayak kita bangkit, kita gabungkan semuanya, dan apalagi kita nih udah punya Karang Taruna nih. Ya. Dan juga Karang Taruna nih ya kan. Nah kan gue udah bahas tuh di konten gue sebelumnya tuh bersama Bang Fahri ya kan, di konten gue bahas masalah Karang Taruna tuh RW 02. Nah oke. Untuk Karang Taruna gimana nih ya kan? Nah, kalau Karang Taruna mungkin Karang Taruna kita baru baby boomers ya, masih baru bertahap baru Telur lah ya, iya, masih baru telur, pembentukan ya? dia udah menetas. Dan gua pengen ini anak-anak semuanya ikut andil, khususnya yang remaja ya. Dan untuk orang tua, bukan untuk lupain orang tua, bukan, tapi untuk tugas orang tua di wilayah tokoh masyarakat ini cuman support aja. Ketika ada anak-anak ini udah support aja, jangan bahasanya mematahkan semangat yang pemuda-pemudi di sini gitu. Iya. Pamit. Setuju kalau itu gue setuju. Nah di situ, dan mungkin tadi balik lagi dari awalannya ya, tadi nggak semua orang dari orang baik itu ya pasaran baik terus, tapi ada orang tahap fase-fasenya seperti ini nih brother Mami ya kan. Lu dulu wah bener-bener lah gue bilang, gue akuin ketika ada permasalahan lu lagi gitu. Dan sampai sekarang makanya lu udah ada ini, gue mau nih ya kan, tadi lu kontak gue, ayo kita bikin ini, gue bilang oke lah fine, gue bilang gitu kan. Dan Iya, sini, jadi tadinya gue udah kehabisan ide nih ya kan. Jadi gue pengen undang gimana. Ternyata gue ada ide tuh, gue pengen undang brother gue nih ya kan. Dia yang tahu breseknya gue, dia yang tahu gobloknya gue, dan dialah salah satu orang yang gue undang sekarang ini, yaitu Bang Pijar. makanya buat yang tadi kita permasalahan kan lu menanyakan tentang bagaimana kok bisa anak kumpul seperti itu semua ya kan. Nah itu di situ ada permasalahan banyak banget itu. Dan dah habis itu Dan yang gue tahu nih ya kan, lu kan juga deket juga nih. Ini Bang Pijar ini adalah orang yang gue curigai dia adalah seorang cepu men. Dia
karena apa? Dia kumpulnya sama orang-orang ini ya. Iya. Orang kayak babi Kantip iya, kantip-kantip mas gitu ya kan. Polisi-polisi daerah ya kan. Jadi gini Bang Mami, itu gua klarifikasi ya, nih sekarang Iya. diklarifikasi. Nah, ini buat lo yang nggak tahu nih. Jadi ada yang berpikiran curiga ya kan. Gini, gua klarifikasi untuk masalah itu, untuk pandangan mereka nih yang pada mungkin yang belum tahu dalam gua ya kan. Gua kenal beliau ini, gua bukan berartiannya sekata kasarnya gua hanya sebatas teman ataupun partner lah. Iya. Karena apa? Gua kan membutuhkan dia, dia juga butuh gua. Iya. Yang awalnya apa nih? Brother deh ya kan. Iya. Contohnya kita bikin acara di berasara di Giant ataupun ya di tempat seperti ini kan harus kita ada perizinan. Kalaupun gue yang berangkat sendiri ya nggak mungkin ada ininya gitu, dan gue harus butuh dia nih Babin Kapinda sini gitu, dan pun Babin juga gue butuh gitu. Iya, iya. Karena apa? Dia adalah fase untuk di ininya buat backgroundnya untuk masuk sesuatu kayak gue bikin proposal ya kan. Nah itu mungkin untuk masalah acara ya. Dan kedua, kenapa gue bisa ini? Karena gue banyak belajar mediasi kepada beliau, yaitu Aibtu Sulistyo. Ya. Kenapa? Contoh hal kecil ya Bang Wamin ya kan. Di sini anak-anak pada baru lulus nih. Lulus sekolah, kan belum ada uang gitu kan, duit, dia pengen kerja, yang namanya kan ada yang bikin SKCK, surat catatan keterangan kepolisian kan, Betul. kebaikan itu ada SKCK tuh. SKCK lah, surat kelakuan baik. Nah itu makanya kan untuk orang-orang yang pengen pada ngelamar. Nah itu di situ kan sekarang aja anggaran untuk bikin SKCK aja nih itu lumayan gitu. Kalau buat orang yang baru lulus nih, Iya. gue ngerasain Bang Bami. Iya. Karena gue ngerasainnya bagaimana. Dan ketika adik-adik gue pengen dia kerja nih butuh tersebut, karena gue dekat sama Babin di sini kan, sama Bimas Pol ini. Iya. Yang tadinya biayain yang ada anggaran jadi nggak ada bayar sama sekali. Itu. Nah, disitulah hal positifnya. Hal ya positifnya kan? dan Hal positifnya. untuk peribasarnya dia bisa memanfaatkan gua. Manfaatnya bagaimana? Manfaatnya gini. Gua nih anak muda. Dia tahu bahwasanya ini gua motor poros daripada anak-anak nih. Kalau kata gua anak-anak saya seperti lu juga, brother. Yang tadinya lu Cuman kalau gue di jalur yang nggak Nah. baik nih, sorry lu jangan niru gue. Untuk yang nonton lu jangan pernah niru gue karena apa nggak baik kalau dituduh Gitu, ya kan. tadi, Tiru Bang PJ nih hal-hal yang positifnya, oke? Jadi gua punya yang namanya tuh kenal nih sama Aibtu Sulistyo. Iya. Ya gua bilang ya karena dia ya sedih kita saling menukar keuntungan, manfaatkan gitu. Gue bisa tahu cara step-stepnya bagaimana. Dia pun ada keuntungannya bagaimana nih, anak-anak bisa nggak yang namanya tawuran. Boleh diceklah ke Ujung Menteng. Ada nggak 2 tahun terakhir ini yang sering tawuran? Iya. Seperti Gue tahu, itu. iya betul. Dulu setahu gua sebelum gua bukan hijrah sih, jadi gua lagi mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik, maaf ya kan. Jadi di sini gua tahu sih ya kan lingkungan Ujung Menteng khususnya RW 2 ya kan, yang tadinya tuh anak RW 2 nggak lepas jauh dari yang namanya keributan, brother. Itu nggak jauh, dikit-dikit di gue sedikit ke bawah nih ya kan, anak mana tuh yang ribut, anak kampus, dikit-dikit lagi anak kampus mulu. Jadi gue sebagai anak-anak yang masih blekele ya kan, gue jadi ada rasa ketakutan sendiri, jangan-jangan ya kan, habis apa kalau ada keributan gue, dikit-dikit keributan gue, jadi gue ya Itu sebenarnya bukan gue juga sih ya kan? balik juga kejadian keributan ya, tiba-tiba gue datang sama polisi itu, Nah itu disitulah hal yang membuat ada rasa kecurigaan gue. Nah, di situ gue jelaskan, gue klarifikasi ya untuk masalah itu, karena kan beliau ini yang dekat gua gitu. Iya. Karena dia tahu bahasanya nggak mungkin dia langsung datang ke sini tanpa ada jembatan ya kan. Iya. Contohnya kita nyebrang ke daerah sini, ke danau itu aja nggak mungkin dong kalau nggak ada jembatan bisa nyampe ke situ. Betul, Nah, iya. itu tadi brother yang gue jelaskan. Jadi cobalah kita belajar mindset kita tuh, coba kita positifkan. Positifkan itu bagaimana ya? Tadi contohnya kayak tadi bikin SKCK, Iya. ketika kita tolong nih Hal positifnya banyak lah ya kan. dan tolong nih anak-anak belum bikin SKCK ya kan. Sudah datang aja lah, sekian besok habis apel ya. Datang gua situ dan tidak dibayar sama sekali pun bikin SKCK itu. Alhamdulillah beliau mengeluarkan anggaran dia sendiri gitu, karena dia pengen niat baik gitu. Dan juga yang tadi lagi dia tolong kita juga tolong dia juga. Iya, Dia pengen apa nih? Contohnya anak-anak ini biar nggak ada keributan. Oke, kita nggak bikin keributan dengan apa? Pendekatan ke anak-anak udah ini tersebut deh, brother. Yang tadi lu bilang, kok lu bisa dekat sama anaknya? Itu tadi. Ini jalur ini jalur lu. Ketika lu masuk jalur gue tabrak. Itu aja intinya. Makanya tadi yang gue bilang, gue pengen ada apapun yang tadi anak muda di sini buat kebaikan, tolong disupport terus ya, brother ya, nih buat lu khususnya. Dan kedua, yang namanya tadi gue punya seragam yang tadi gue balik lagi tuh.
ada nggak yang anggaran-anggaran dari pribadi yang enggak kan gitu. Nah itu tugas-tugas daripada yang pembina-pembinanya yang tua-tuanya gitu. Kalau bukan peribahasa dari wasilah kita, ya mungkin peribahasa kita nggak tahu juga gitu tahap-tahap kita bisa kumpul gitu. Nah makanya kan gua hal-hal yang negatifnya gua hindarkan, contohnya keributan. Mungkin di sini bukan kalangan orang yang berada nih, brother. Makanya gue bikin seragam harga sekian. Nah ini tugas gue nih. Bagaimana? Oke, hasil job kita nggak bagikan. Kita hasil job nih ngarah ataupun apa kita nggak bagikan, kita kumpulkan. Nah mungkin yang tua-tuanya kita peribahasa kayak gue pembina sendiri pun ya rasanya gue mencari anggaran lagi di luar, dan ini peribahasa berapa nih harga berapa dua kodi ini seragam ya kan, itu kan nggak begitu murah juga gitu, karena harus ada yang inilah buat gua gitu. Makanya di situ alhamdulillah sampai bentuk sekarang, dan gue cuma minta kepada adik gue tetap istiqomah. Istiqomahnya bagaimana? Artinya jangan pernah mengikuti jalur-jalur daripada abang-abangannya. Ini abang-abangan rusak. Dan gue selain cerita ke dia tentang kejelekan gue nih, brother. Nah, kalau orang yang nggak pakai mindset pasti pikirannya wah ngajarin nggak bener. Iya betul. Kalau orang yang nggak pakai mindset, tapi kan di situ gue cuma ngajarin nih seperti ini. Contohnya hal sekolah. Ini yang lulusan SMP udah ketahuan kerjanya cuma segini. Ini lulusan SMK, nih kerjanya cuma kayak gini. Nah makanya gue pengen kepada adik-adik gue yang pada baru lulus, cepat-cepat cari kerja, walaupun ada rezekinya, ada ibarat nasibnya bagus, kuliah ibaratnya tadi baik lagi, jangan pakai dilele-lelein gitu. Maksudnya lelein ini kayak gue contohnya baru lulus, aku masih tangan nongkrong, jangan sampai jangan pada akhirnya stuck sini aja. Tuh Bang Wami. Dan juga gue pengen juga tanya, di kedekatan lu pernah nggak lu sama Pak siapa tadi siapa tadi namanya? Aibtu Sulistio. Aibtu Sulistio ya kan, pernah nggak lu disuruh lu cari informasi tuh anak-anak yang pada wik ya kan, pada koi, bahasa anak-anak sini pada koi ya. Oke, right, itu gue klarifikasi juga. Dan selama gue kenal dia nggak pernah nggak manfaatin lu ke jejak itu gitu loh. Oke, selama 4 tahun gue dekat sama beliau, ya kan, dia namanya dia seorang instansi kepolisian. Gua nggak ada yang namanya sekali gua harus di ini anak-anak ke gua. Situ jujur aja, di situ gua nggak ada. Dan adapun peribahasanya cuman dia meminta kayak tawuran itu diberhentikan bagaimana aja, itu siapa-siapa aja nih yang harus kita pegang. Ya, maksudnya nih dari RW 1 ke kan itu ada sekolah Gimetan ada berapa RW nih? Nah, itu gua kumpulin Bang Wami dulu, ceritanya tuh gua kumpulin nih. Dia yang berpengaruh dari situ. Kita padukan, gua bikin acara langsung gua gerak sepurahan ujungnya yang gua bikin acara. Dengan anggaran sampai mungkin ya dari kapasitas 100 berapa gitu kan, 100 juta lebih lah. Di situ kan agak berat juga. Kita nyari anggaran kemana tuh bingung juga, brother. Karena gue juga berpikir kalau gue bukan tambah beliau, gue nggak bakal bisa dapat anggaran segitu. Karena apa ya, mau hal kecil. Gue cuman pakai peci, pakai baju koko, gue datang ke pom bensin gue mau, padahal di situ udah legal gue udah kuat banget dari stempel Karang Taruna, dari stempel RW, dan itu tidak fotokopian, tapi kita dianggap sepele. Nah makanya gue panggil lah daripada beliau ini untuk menguatkan masuk ke dalam. Tolong ini ya, datanglah situ, terus embusan namanya anggaran tersebut. Dan itu ibaratnya tanggung jawab dan kepercayaan nih, brother. Kepercayaan itu udah susah. Kalau kita sudah dapatkan, tolong dijaga baik-baik. Nah, seperti gue juga, kalau gue buat hal kecil dikit yang salah, runtuh langsung semuanya. Dan itu susah juga untuk kembaliin itu semua, gitu. Makanya itu lu nyari anggaran itu sampai semenjak itu ada nggak kesulitan lu? Oh, yang tadi kesulitan itu yang pertama itulah tadi lu kan jadi tolak ya kan, segala macem lah ya kan. Dan sampai lu bawa si Aibtu itu untuk meyakinkan mereka ini supaya benar, gue mau ngadakan acara. Iya, supaya mereka tuh yakin bahwasannya oh bener nih lu pengen ada acara nih di Ujung Menteng gitu. Iya. Kayak mungkin acara gua. Itu uang sebanyak itu kan 100 juta itu ya, nominal itu kan banyak. Iya. Itu ada berapa tempat dan gimana sih lu buat ngumpulin dananya itu? Ya, jadi gini Bang Wami. Kita artinya di sini banyak nih kenalan solution, terus kita manfaatkan yang ada di ujung Menteng ini gitu. Manfaatkan apa? Kayak contohnya banyak perusahaan yang terdekat kita masukkan proposal ya kan, minimal kalau bahasa kita CSR lah. Gitu. Kalau di dunia Karang Taruna itu CSR, jatah-jatah peribahasanya
yang bukan kita semua minta kayak pengemis atau premanisme, bukan. Iya. Nah, tapi kita melalui dengan prosedur yang stepnya gitu, dan kita juga tidak mematoki bahasanya ada anggaran-anggaran berapa gitu. Dan makanya pas di situ juga kita punya step, dan apalagi yang sedihnya ini nih Bang Wami nih. Apa tuh? Ya, peribahasanya kita dianggap menggelapkan partai hitam. Itu ada, brother. Tiba katanya nih anggaran-anggaran tersebut kita makan sekian. Iya. Wah, itu sedih. pasti ada ya, sedih pemikiran banget ya. gua. Bener-bener lah gua ibu katanya di situ. Tuh, ingat tuh perjuangannya Bang Pijay nggak semudah apa yang kalian pikir Nah, ya kan. itu gua juga- kesulitan-kesulitannya Bang Pijay. Itu sedih deh. Gua tanpa mereka gua nggak akan bisa. Jujur aja. Gua bukan bekerja sendiri. Gua di sini bekerja semuanya, brother. Kalau bahasanya gue bilang, gue kalau kerja sendiri itu gue salah lah ibarat sadar. Tapi di sini gue upaya. Tadi balik lagi. Acara apa itu sampai Itu sebanyak gua itu ngeluarin jadi dana? gini cerita awalnya gue pas ketemu di banyak tawuran di anak ujung menteng nih, brother. Udah gue dipanggil ya sama yang namanya tadi itu beliau IT Iya. Sulistyo, dan gue juga dipanggil sama brother gue tuh ada lagi namanya Bang Kurnia yang tadi lu sebutin itu. Oh kan. iya, Bang Kurnia Rizky. Ya, yang ibarat katanya lu bilang lu berubah hijrah karena Iya. beliau. Ya sama Emang sih ada. Bang, beliau itu bukan di agamis doang, tapi beliau juga Bisa aktif dia. juga di Wah. lingkungan hal yang di Mau dia- luar itu juga beliau emang salut deh gue sama beliau deh. Ya itu tadi, wah gue sampai dipanggil, gue pikir ada apa kan, wah paling mau tahu. Udah gue dateng, dan ibaratnya ya tadi orang dibikin segan lebih enak ketimbang dibikin takutin. Iya, Ah. betul. Kalau kita Kalau- dibikin segan, wah kita nggak enak kan gitu bahasanya. Iya, betul. Kalau ditakutin, wah ketika jangan kan biasanya kita ketemu udah datengin dia, neger nama dia aja udah takut kan gitu. Iya. Dari situ gue kenal ya sama namanya Eko Sulistyo tuh di pospol pertama kali, dan ibarat katanya Dipanggil lah lu sama kan dia. panggil gue, dienakin gue di situ, gue diajak ngobrol. Ada nggak perasaan lu deg-degan apa? Kalau deg-degan sih ada ya, namanya gue pemeran utama pada kasus tawuran tersebut gitu kan. Oh iya. Iya, maksudnya gue dari itu ya, terus karena kan gue orangnya tipikal orang yang nggak bisa ketika ada kampungan gue dicak-cak bahasanya gitu kan. Iya. Gue udah paling pertama gitu. Dan kedua sama kayak lu juga lah, brother. Gue kan lihat kalau lu stepnya udah kelas inilah gitu. Kalau gue kan mungkin baru cuman hanya sebatas cinta situ aja gitu. Aku malu jadinya. Dan di situ gue kenal, dan bagaimana nih dia nanya ke gue nih, Iya. beliau ini nanyanya cuman begini, Jay, gimana cara-cara anak-anak ini kita bisa kumpul satukan? Kalau buat di RW, tingkat RW maksudnya gue masih bisa gitu. Iya. Dan dia apa kagetnya lagi sekelurahan ujung menteng. Oke, Yang gue tahu kan di Kelurahan Ujung Menteng kan ada 9 RW. wah banyak. Dan emang ributnya juga emang antar RW gitu. Iya. Itu wah pokoknya apa-apa gue bikin acara pun kayak contohnya kemarin futsal pun bentrok gitu. Padahal satu kampung, itu yang gue bikin setia gitu. Karena apa ya, oknum-oknum yang di luar ini, yang Iya. mungkin juga kemarin ada lu juga di situ, yang bikin suasana makin panas gitu. Iya, bukannya gimana ya kan, ini masalah gengsi men, masalah kampung gitu. Iya, gila bukan kali masa kampung. Di situ gue panitianya gitu kan. Makanya gue agak-agak juga ini udah akhirnya balik lagi tadi nih ya ke Iya. IT Sulistyo, dia cuman minta, ini RW 1 siapa nih yang buat dipegang ini? Oh, Iya. gue jawab si A, dicatat namanya. Sebagai moderatornya. Tiba kata motornya ini nih, dan RW 2 nih peribahasanya gue sendiri pun motor RW 2 nih kan gitu, Iya. gue sebutin, makanya gue panggil nih. Hmm. Dan dia bagaimana dia dia pengen nanya bagaimana biar berarti tawuran terus dikumpulkan bikin suatu event apa nih, yang Iya. gue bilang anak-anak bulan di Menteng ini dalamnya emang di agama gitu. Maksudnya agama bukan berarti dia orang-orang keluar pesantren, bukan. Iya. Tapi itulah ibaratnya caranya satu untuk menyatukan semuanya. Kalau orang-orang berpikir kenapa nggak futsal aja bang, kenapa nggak kompetisi bulu tangkis aja bang, kan gitu. Tapi kalau yang namanya ajang turnamen itu kan ada persisan gesekan. Tapi kalau yang namanya kita bikin acara event tersebut, namanya kayak acara Santri Yatim, kita kan bekerja bareng-bareng. Iya betul. Kalau misalkan event kan ibarat katanya kayak futsal ini turnamen, Iya. adu sini, dan pemenangnya cuma satu. Kalau Iya. ini kan kita menang semua. Kalau misalnya kita acara event Santri Yatim, dan gue bikin waktu itu pas lagi acara 1 Muharram. Jadi arak obor. Iya. Dan kenapa gue bisa itu? Dan melibatkan semuanya, warga semuanya, karena ada arak pawai obornya juga gitu. Nah, itu masalah kita tadi ya, masalah gue bisa ngumpul Kelurahan Ujung Menteng dan kenal anak-anak muda itu, ya itu tadi, di itu bahwa ibarat saya yang tadi balik lagi acara 1 Muharram dan gue pawai obor nih, semuanya kan terlibat bang. Iya. Maksudnya terlibatnya gimana? Orang ibu-ibu terlibat, masalah snack, makanan, semua konsumsi ya kan. Nah, banyak dong itu ya. Tuh kuasa orang tua bahkan pun sampai datang peribahasanya orang kelurahan, Iya. Pak Lurah, terus sampai peribahasanya Pak Wali Kota pun udah datang gitu. Nah di situ jadi yang tadi gua nggak tahu nih brother, gua
kenal, oh dia seperti apa, orang ini orang kelurahan, oh iya ini dia orang ini gitu. Dan maksudnya gua balik lagi Pak Ip itu ngomong masalah disitulah dari gerakan itu berhenti semua yang namanya tawuran, stop. Karena apa? Gue udah dikenal gitu, yang tadi gue ribut sama ini jadi ya oh ini deh Oh, yang kenal, jadi gitu. oh yang tadinya lu bentrok ya kan. Kenalnya di situ. Kenal di situ, Terus, ya, dan ya maksudnya tadi gue dapat pelajaran juga dari beliau untuk masalah mediasi tentang kita menyelesaikan masalah. Oh, ternyata tidak segampang bahasanya apa yang dipikirkan. Enggak, cuman bahasanya tuh tidak perlu jalur hukum untuk menyelesaikan masalah, tapi dengan cara media pun selesai, secara kekeluargaan pun masih bisa gitu. Nah, brother, dan di bahasanya gue di situ acara dar meledak di situ, acara kumpul semuanya. Dan ini sedihnya itu tadi tuh dia bilang kayak bahasanya ada dah sosok beliau yang katanya sahibul fulus yang kasih anggaran gak kecil, 30 juta bang Wabi. 30 juta itu bukan kecil. Iyalah. Kita sebut aja nih angkanya. Beliau mau ngasih anggaran itu tanpa mau disebut namanya. Secara orang yang peribahasa pikiran pendek, kita setor aja 10 juta gitu. Wah tuh Bray, Itu Bang Pijay orang yang jujur. gue ngambil Nih, beliau. contoh Bang Pijay nih. Kita ambil aja bahasanya kan, kita setor set, kita ambil dapat 30 juta dari donatur. Donatur juga boleh, beliau ini nggak mau disebutkan namanya kok brother. Iya kan? Iya, iya. Kita kasih serahkan ke panitia, Pak nih Pak, kita dapat uang 10 juta. Percaya aja kok. Iya, betul. Bener nggak? Betul, betul. Karena ya tadi balik lagi. Karena di sinilah seberengsek-brengseknya gua, Iya. hati gua untuk agama pun dalam. Iya. Makanya buat yang pada berpandangan ya sebuah Jelek, ya. negatif, tolong dirubah lah, karena di sini gue juga pengen membangunkan ujung menteng ibaratnya dengan Ingat tuh positif. brother, Bang Pijay Bukannya- nih bukan uang kecil loh, 30 juta gila ampun, Sampai- ya kan, 30 juta. Ya, sampai gue bilang tadi sama brother gue yang Bang Kurnia itu, gue bilang Iya. gitu. Sampai main gila-gilaan kenapa? Karena pas lagi acara Hamin 2 itu uang kurang uang itu kurang, maksudnya yang dari berapa ratus itu kurang. Wah, bagaimana lagi karena di sini yang tadi munculnya orang-orang gila, ya itu tadi ada lagi namanya ada tuh Bang Patah. Itu brother gua, ya gue bilang gue tanpa mereka berdua ini nggak bakalan bisa gue sampai Iya. seperti ini. Nah itu dia pulang ambil sepeda motor, kita ambil lagi kalau misalnya takut, karena aib itu Sulistio pernah dia bilang, coba kalau misalkan ini kurang, kenapa, kan aku punya mobil di rumah tuh polisi itu, bagaimana kalau kita gade dulu. Masya Allah, Nah, segitu ini ya buat Iya jiwa emang ya, benar, cuman alhamdulillah. aib itu ngomong, aib itu Sulistyo itu ngomong, cuman karena tadi brother Patah sama brother Kurnia gue itu dia orang yang peribahasa tahu agama. Iya, Kalaupun emang kalau mau santunan anak yatim, buat anak yatim nih kita anggaran itu kalau bisa jangan digadai, kalau mau dijual jual sekalian. Tapi Allah nggak merem di situ, brother. Alhamdulillah. Nah, Terima kasih lagi buat Pak Sulistyo yang sudah membesarkan hatinya. Nah, saya rasa gini loh, orang itu buat kebaikan kita juga Iya, kok iya. gitu kan, Betul, buat di betul. wilayah kita juga Betul, gitu. betul. Saling Emang sih gue ngerasain juga, emang di lingkungan ini udah ah, agak kondusif lah kalau bahasa kepolisian ya mungkin ya, agak Nah, kondusif, agak rapi lah di gitu kan. situ. Ya gue tau lah ujung menteng, kita nggak usah bawa ini ya apa background ujung mentengnya ya kan, di skip bisa nggak? Tapi udah kelanjur sih ya gak. Ya itu dari tadi Bang Mami, masalah kita bisa kumpul, masalah bisa kenal sama lain dan tahu ya namanya, ya tak boleh tanya sama beliau Aib Sulistyo. Kita dianggap sama orang-orang bahasanya, orang-orang instansi itu kita orang brengsek semua, tapi Betul, betul. beliau yang mengakui sendiri, gua bisa ngaji di ujung menteng. Beliau yang ngomong pribasarnya. Jadi tuh buat lu yang nonton channel gue ya kan nih, lu dateng deh ke ujung menteng. Bukan hanya kampungnya yang indah, tapi di situ banyak cerita. Baik cerita. Tuh, ujung menteng, Gue juga- kampung yang penuh warna. Gua ini juga bahasanya pengen lihat lah pribasarnya, gue pengen denger nih kata-kata lu nih dari pribasa bicara lu tentang dunia lu nih gitu ya sih. Gue bukan mengorek tapi kita saling memberi Iya betul betul. apa namanya cerita. Tuker ini ya cerita lah. Ya, Ya. mungkin kalau itu next time aja kali Bang Mafi ya. Ya, mungkin bisa. Gue pengen lihat pengalaman lu sampai peribasar jadi dishub ya kan. Udah. Bener, gue salut banget. Wih, dia jadi dishub gitu. Kok bisa? Sedangkan orang ini orang belajis kalau buat gue. Ya, kok bisa gitu. Tapi yang disayangkan ini ya, tapi lu nggak kenal aja dari dulu lu sama gua kan gitu, ibarat Iya. katanya kenal sih kenal gitu, cuman kenapa Kenal. nggak dekat aja dari dulu, dan gua bisa ngasih batas-batasnya gitu. Iya, Sampai iya, lagi iya. lu kenal sama namanya
Brother Kurnia itu. Betul. Mungkin lu bisa di stop untuk masalah-masalah lu seperti ini gitu kan. Iya, iya. Yang tadinya lu negatif jadi Iya, positif. Dan mungkin betul. kalau sampai sekarang lu kenal beliau, ya Bang Kurnia tuh, Iya. ya mungkin lu bisa sampai sekarang jadi bisub gitu kan. Mungkin, Makanya alhamdulillah. nah kalau gue tanya nih peribahasa, oke sekarang aja mungkin ya kita korek-korek nih ya kan nih tentang yang punya channel nih kan, Jackson ini gimana ini Aku malu. Aku dulu pernah jadi itu. tentang terus Oke, jadi udah denger kan lu buat brother-brother gue tuh penjelasan Bang Pijay masalah mengenai kecurigaan gua tentang dirinya dia gabung sama petugas-petugas lingkungan wilayah Ujung Menteng ya kan di pihak Polri. Tadi khususnya buat Pak Sulis sekali lagi terima kasih yang tadi udah saya dengar ceritanya dari Pijay. Jadi saya mohon maaf kalau udah salah berpikir tentang Pak Sulis. Ternyata Pak Sulis adalah sosok yang luar biasa lah ya kan yang saya udah dengar dari Bang Pijay. Dan oke, terima kasih lagi untuk Bang Pijay yang udah datang ke channel YouTube gua dan udah datang gua undang ya menyempatkan waktunya di Taman Kota. Alright guys, jadi pesan gini aja buat gua kepada ini yang nonton ya mungkin Ya, pada betul. kali aja gitu anak-anak yang ingin tahu tentang gua. Iya. Tapi kalau nggak bisa kita intinya cuman satu ya, negara ini negara bukan negara agama. Iya, Di sini negara Indonesia itu negara orang yang beragama, betul. bukan negara agama ya, ingat ya, tapi ini beragama. Kita banyak suku adat dan peribahasanya macam-macam ya. Kita agama ada lewat, yang penting kita saling menghormati dan tidak Iya. terlalu fanatik. Betul. Dan intinya khususnya nih Ujung Menteng, khususnya nih wilayah Iya. R02, dalam ingin saya hanya ingin membuat persejarah daripada kelak suatu hari nanti ketika daripada turun-turunan saya ini membangun Ujung Menteng menjadi lebih baik. Amin. Dan untuk khususnya orang tua, tolong dukung aja ya untuk remaja-remaja ke Ujung Menteng, khususnya Iya. RW2, pokoknya ada kegiatan positif terus dukung. Untuk yang terima kasih ya yang sudah banyak yang menyempatkan di basarnya nih fasilitas-fasilitas dan Iya. di basarnya maupun rohani jasmani dikorbankan Iya. gitu. Oke. Untuk guru-guru kita yang udah membimbing kita semua di sini ya kan Semua di orang- wilayah Ujung Menteng khususnya terima kasih banget. Semua orang punya inilah. Ya. Oke. Oke, brother, cukup sekian dan gue ingetin lagi jangan lupa subscribe. Subscribe, like dan share. Oke, Kalau yang assalamualaikum. mau nanya IG gue nanti jangan ya, nanti langsung aja kita di gua. Ya, udah gitu. Oke, udah gitu ya. Jadi di kesempatan sore hari ini udah yang dijelasin sama Bang Pijay udah segitu aja ya kan. Mungkin nanti kalau pengen nonton Next time gue bakal korek dia nanti ya, gantian ya. Gue agak curiga dia sama dia ya. Lihat aja lo. Oke, brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berjumpa lagi dan salam sejahtera semuanya. Home Swastiastu. Right. Salam. Right, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.